Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Ujang Himanto. Di sini saya akan memaparkan materi tentang distribusi. Sebelum kita memasuki materi, sebaiknya kita intro dulu. Sikat, intro, tarik mas. Distribusi. Apa itu distribusi? Distribusi adalah aktivitas menyalurkan produk baik barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Terdapat pengertian distribusi yang lain. Distribusi adalah aktivitas pemasaran dalam rangka memudahkan dalam penyampaian produk dari tangan produsen kepada konsumen. Selanjutnya, tujuan distribusi. Yang pertama ialah menyalurkan produk dari produsen ke konsumen. Artinya, distribusi memiliki tujuan utama untuk mengantarkan barang maupun jasa dari produsen ke konsumen. Yang kedua, mempertahankan dan mengembangkan kualitas produksi. Artinya, kegiatan pendistribusian yang dilakukan oleh distributor memberikan produsen kesempatan untuk mengembangkan kualitas produksinya. Yang ketiga, menjaga stabilitas perusahaan. Artinya, aktivitas pendistribusian juga mampu mengembangkan saluran baru dan kesempatan bagi banyak orang, sehingga perusahaan akan lebih banyak yang menopang dan lebih stabil. Yang keempat, menjaga stabilitas harga barang dan jasa. Melalui proses pendistribusian melalui distributor, maka harga produk di pasar akan stabil. Kestabilan harga mengikuti kondisi sesuai dengan permintaan pasar. Yang kelima, supaya proses produksi merata. Kegiatan produksi dapat dilakukan secara merata bila proses pendistribusian berjalan dengan baik. Distributor di setiap wilayah dapat mendorong kegiatan produksi di wilayah yang terdapat distributor. Fungsi distribusi. Yang pertama ialah pembelian produk. Pada kegiatan ini akan terjadi transaksi jual beli yang akan memindahkan hak milik suatu produk dari satu lembaga pemasaran ke lembaga pemasaran lainnya. Contohnya sering kita jumpai di masyarakat, misalnya pembelian dari pedagang ke produsen dan pembelian dari pedagang oleh konsumen. Yang kedua ialah klasifikasi produk. Klasifikasi produk ini ditentukan berdasarkan fungsi dan jenis produk yang sesuai atau hampir sama. Manfaat pengklasifikasian terhadap produk ini agar lebih mudah dipasarkan dan juga lebih mudah dalam penanganan selama proses distribusi. Yang ketiga, promosi produk. Promosi produk dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, tergantung dengan jenis produknya. Metode promosi juga dapat dilakukan secara offline, seperti pamflet, baliho, expo, poster, dan lainnya. Sedangkan dengan cara online, dapat dilakukan dengan sosmed, Google, FB, website, TV, dan lainnya. Yang keempat adalah penyaluran produk. Proses penyaluran produk harus dilakukan seefisien dan seefektif mungkin. Perhitungan jangka waktu lama distribusi, resiko penyusutan, kerusakan, dan kehilangan harus dipertimbangkan sedetail mungkin. Materi selanjutnya yaitu pelaku kegiatan distribusi. Yang pertama adalah pedagang. Pedagang ialah pemain distributor yang membeli produk dari produsen atau kemauannya sendiri. Yang kedua, agen. Agen ialah lembaga pemasaran yang diakui oleh produsen atau perusahaan untuk mendistribusikan produk ke konsumen. Yang ketiga ialah makelar. Yang keempat ialah eksportir. Eksportir ialah sekelompok orang atau lembaga yang membeli produk dari dalam negeri kemudian melakukan penjualan ke luar negeri. Yang kelima, komisioner.
ialah distributor yang bertugas seperti makelar namun melaksanakan transaksi jual beli menggunakan nama sendiri. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan distribusi. Yang pertama ialah jumlah produk. Semakin banyak produknya, maka akan semakin lama waktu yang diperlukan untuk mendistribusikan. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua adalah sifat produk. Salah satu contohnya seperti produk yang cepat rusak seperti hasil petani, maka memerlukan waktu penyaluran yang cepat. Yang ketiga adalah sarana, prasarana, dan komunikasi. Ketersediaan sarana dan prasarana khususnya transportasi yang baik akan meningkatkan aktivitas pendistribusian. Yang keempat, luas daerah. Persebaran target konsumen menyebabkan proses pendistribusian yang panjang. Sebaliknya, apabila konsumen berada di lokasi yang berdekatan, maka waktu transfer akan relatif singkat. Yang kelima, faktor biaya. Biaya tersebut meliputi sarana angkut, biaya perjalanan, dan pajak angkut. Apabila tersedia biaya yang cukup, maka proses akan semakin berjalan lancar. Yang keenam, faktor pasar. Apabila pasar menunjukkan tren positif terhadap produk, maka meningkatkan aktivitas pendistribusian. Yang ketujuh adalah pola pembelian. Pembelian dan feedback dari distributor akan menjadi pertimbangan berkelanjutan proses pendistribusian. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. See you the next video.